SR, sarjana pendidikan, asalnya dari Medan, Tanah Batak, bertugas di Papua ini sampai saat ini 40 tahun. Dan saat ini mau memasuki masa purna tugas. SD Impreser Mayang 2 ini berdiri sejak tahun ajaran 90-91 dan kami yang membukanya dengan beberapa teman, dan kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena SD Impreser Mayang 2 ini terletak di lokasi transmigrasi, eks-transmigrasi, dan pembukaannya masih di bawah naungan transmigrasi. Jadi pada awalnya kami membuka sekolah ini, kegiatan proses belajar mengajar di gereja, di gedung-gedung atau rumah-rumah warga yang belum berpenghuni, baik itu di balai kampung dan di mana ada rumah gedung atau rumah yang belum berpenghuni penduduknya, dan di situ kami lakukan kegiatan belajar mengajar. Tahun ajaran 2019-2020 kami dilantik kembali ke SD Sermayang 2 jadi kepala sekolah di Sermayang 2 hingga saat ini memasuki masa purna tugas. Perkembangan siswa dari tahun ke tahun terus berkembang, dan saat ini jumlah siswa pada tahun ajaran 2022-2023 jumlah siswa sebanyak 94 siswa yang terdiri dari 6 rombong belajar dengan didukung dengan tenaga guru. Hingga saat ini sebanyak 4 orang pegawai negeri sipil, termasuk di dalamnya kepala sekolah, dan dibantu oleh 2 orang tenaga guru yang berupa honor sekolah, sehingga jumlah guru ditambah dengan kepala sekolah sebanyak 6 orang. Dan apabila saya masuk purna tugas lagi pensiun pada akhir Agustus ini, maka tenaga guru menjadi 3 orang ASN ditambah dengan 2 guru tenaga honor sekolah. Inilah masalah yang terjadi di SD Impreser Mayang 2 karena kekurangan tenaga guru. Dan kami berharap kepada Dinas Pendidikan, Bapak Bupati, kami memohon dengan hormat, dengan sangat, bersama-sama dengan warga kampung Sermayang 2 memohon untuk penempatan tenaga guru pada SD Impreser Mayang 2 ini. Ya, sarana dan prasarana fasilitas sekolah ini ya terdiri dari 6 ruang kelas dan tidak memiliki kantor. Kantor sekolah tidak punya. Dan saya bertugas pada begitu masuk selesai pelantikan, saya melaksanakan tugas di SD Sermayang 2. Itulah yang terjadi. Saya berkantor di ruang WC yang disulap menjadi kantor. Dan pada tahun ajaran tahun 2021 baru ada penambahan 2 rumah guru yang baru, dan rumah guru yang baru 1 ruang, 1 rumah kopel kita jadikan kantor. Kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan persiapan ujian AN yang dikatakan ANBK, ujian nasional yang bersifat komputer, itu bisa berjalan dengan baik. Internet untuk sampai saat ini saya kira sudah cukup memadai dan dapat digunakan.
tetapi ya berupa sarana dan prasarana ini yang sebagai pendukung kegiatan ANBK, pembelajaran IT tidak berjalan dengan baik karena tempat berupa laboratorium dan perpustakaan untuk penempatan buku-buku pembelajaran dan penempatan alat-alat elektronik itu tidak ada. Jadi kami berharap dua sarana ini merupakan pendukung dari peningkatan mutu pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ini yang kami sangat harapkan. Itu yang perlu kami sampaikan ke dinas terkait. Sementara 6 ruang kelas ini boleh dikatakan termasuk 6 ruang kelas yang dengan kondisi ya rusak berat lah, boleh dikatakan rusak berat karena plafonnya dan lantainya sudah mulai terkelupas. Sementara sarana pendukung lainnya berupa meja belajar, kursi belajar, kursi guru dan meja guru, kursi guru dan meja guru bisa cukup lah, cukup bagus. Dan lemari sekolah, lemari kelas tidak ada di kelas karena rusak. Karena bantuan operasional sekolah boleh dikatakan tidak mencukupi karena terbentur dengan pembiayaan tenaga guru honorer. Terbentur dari pembiayaan tenaga guru honorer, kemudian berupa sarana dan prasarana pembelajaran dengan alat tulis kantor yang semakin lama semakin meningkat harganya, sementara dana bantuan operasional sekolah yang kita terima tetap tidak berubah, tidak ada peningkatan. Fluktuasi harga sarana dan prasarana berupa ATK bukan tetap harganya tetapi meningkat harganya, sehingga ya itulah boleh dikatakan kita dana bantuan operasional tidak mencukupi. Itu yang membuat kami tidak bisa mengalokasikan anggaran belanja sekolah ke perbaikan sarana dan prasarana. Kami fokus pada pengadaan buku dan ATK, itu yang kami fokuskan. Kalau dukungan pemerintah terhadap sekolah ini boleh dikatakan cukup bagus karena pada tahun lalu, tahun 2021 akhir, sekolah ini terjadi pemalangan karena masalah tanah adat, dan itu kami laporkan ke dinas, tembusan ke bupati dan dewan, langsung direspon untuk tidak terjadinya penutupan sekolah karena pemalangan itu. Maka dari pemerintah daerah bisa langsung merespon itu dan menyelesaikan itu dan bisa terselesaikan dengan baik, sehingga kami tidak sempat menutup sekolah karena terjadinya akibat pemalangan itu. Jadi dukungan pemerintah daerah itu boleh dikatakan cukup bagus. Tapi karena terbentur dengan aturan yang mengikat pada pemerintahan kampung bahwa kampung tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendidikan karena itu berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan aturan. Tapi biar bagaimanapun dari pihak kampung lalu memantau kami, lalu memberikan respon yang baik kepada kami sehingga pemerintah kampung bisa melihat kondisi dan situasi sekolah. Dari pemerintah kami mengharapkan pada tahun ajaran ini mohon dengan hormat untuk menempatkan tenaga guru.
karena pada tahun ajaran 2022-2023, pada akhir tahun ajaran 2022-2023, pada tahun ini saya memasuki masa purna tugas. Pada tahun depan 2023 ada lagi memasuki purna tugas, maka tinggallah 2 yang terikat dengan berupa pegawai negeri sipil yang menjadi masalah. Dan kami berharap masa depan sekolah ini semakin lama, apabila dari dinas merespon itu, masa depan sekolah ini akan semakin baik. Sebagaimana visi sekolah untuk meningkatkan turut serta dan menyiapkan siswa yang berprestasi, berakhlak dan berbudi mulia. Itu merupakan visi misi dari sekolah ini, turut serta mewujudkan proses kegiatan belajar, mewujudkan peningkatan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Dan sekarang yang kami merupakan kendala di Merauke ini berupa kurikulum terus berubah dan berubah. Itu masalah yang terjadi karena belum selesai, belum tuntas satu masalah kurikulum sudah berubah lagi kurikulum. Jadi itu yang terjadi di wilayah Jawa. Kurikulum bisa cepat berjalan lancar karena akses di sana cukup memadai. Sementara di Papua ini akses jangkauan yang cukup jauh dari kabupaten mau ke kecamatan, dari kecamatan ke sekolah-sekolah yang cukup jauh, daerah terpencil lagi, itu sangat sulit untuk penerapan, sosialisasi dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Inilah masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Merauke, khususnya di SD Impres Sermayam 2, Kampung Butiwo, Distrik Tanah Miring ini. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah, mari bersama-sama meningkatkan mutu pelayanan dalam dunia pendidikan. Terima kasih untuk kita semua. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Paula, salah satu dari warga Kampung Sermayam 2. Harapan saya untuk sekolah, untuk pemerintah ya, untuk kedepannya kalau bisa diperhatikan guru, penambahan guru ya, karena selama ini memang guru minim sekali kurang untuk di SD Sermayam 2. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya kalau bisa penambahan satu ruang guru atau kantor, karena yang kita tahu selama ini ruang guru dipakai rumah guru ya, dipakai untuk kantor ruang guru. Yang ketiga, kalau bisa jalan dari masuk ke SD Sermayam 2 atau pintu masuk ke kelas 4 SD kalau bisa ditimbun, karena selama ini dari yang sekolah sampai dengan adik-adik serta anak-anak sekarang ini masih tetap banjir. Kalau hujan atau tidak, musim panas gerimis juga, kalau hujan sedikit tetap banjir dari pintu masuk SD sampai dengan kelas 4 SD. Dan guru-guru ya di sini kelebihannya tuh begini, kurang, memang guru-gurunya memang kurang, itu sangat kurang sekali. Mungkin ada 5 guru yang masuk, terpaksa satu guru mengajar di kelas 1 dulu, terus kelas 1 pulang pindah ke kelas yang besarnya lagi. Itu mungkin salah satu kelebihan untuk guru-guru Sermayam 2 ya. Tapi itu mungkin tidak mematahkan semangat untuk anak-anak Sermayam 2 dong, SD Sermayam dong ini belajar ya. Itu mungkin salah satu kelebihan dari guru-guru Sermayam 2. Harapan dari yang tadi saya sebut pertama, untuk ketiga harapan saya tadi itu toh, penambahan guru dengan itu perbaiki jalan dari pintu masuk sampai kelas 4 SD yang selalu banjir, terus penambahan ruang guru aja, itu saja. Terima kasih, selamat siang.
Kenalkan, nama saya Slamet Haryanto, alamat di Kampung RT 4 Kampung Mutibo. Tentang sekolah SD, yang di SD kami, SD Impreser Mayang 2, kami masyarakat, khususnya saya, prihatin karena memang bangunannya yang sudah mulai tidak layak. Dan yang paling lebih memprihatinkan lagi memang kurangnya tenaga pengajar atau guru yang ada di sekolah, sehingga yang ada anak-anak didik itu, anak-anak kami ini kurang dapat bimbingan yang maksimal. Ya, tentunya kami sangat berharap bantuan dari dinas terkait, dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dan lain sebagainya. Mohon diperhatikan sekolah kami, karena kampung kami ini sekolahnya sebenarnya muridnya sudah cukup banyak, hanya saja bangunannya memang kurang layak, sudah mulai rusak, mungkin perlu penambahan ruang kantor dan lain sebagainya. Bahkan pernah kantor itu tinggal di bangunan kamar mandi, ya pernah. Mungkin sekarang sudah tidak karena ada bangunan perumahan guru yang dipakai satu kantor. Tapi memang rumah dinas guru kurang, terlebih gurunya juga kurang, jadi kurang maksimal untuk pendidikan anak-anak kami. Kalau dibandingkan dengan kampung-kampung lain atau bahkan dari sekitaran kota, sangat jauh tertinggal karena memang tenaga guru yang memang kurang sekali. Harapan kami sepatnya mohon dibenahi, mohon bantuannya dari dinas terkait, entah kepala dinas atau bupati dan lain sebagainya. Kami sangat berharap itu. Terima kasih. Namanya? Nama saya, perkenalkan nama saya Firda Ijayanti, kelas 6, sekolah SD Impreser Mayang 2, tempat tinggal Kampung Mutibo, Mayang 2. Perkenalkan, nama saya Kristianus Chandra. Saya kelas 6, saya tinggal di Kampung Mutibo, Mayang 2. Kalau di sini belajar bagaimana? Guru cuman kayak masuk kasih mata pelajaran terus menjelaskan lalu guru keluar. Kalau dengar-dengar Adik Chandra pindahan dari kota ya? Iya benar, saya pindahan dari kota. Kalau perbedaan dari kota nih dengan di sini, sistem pengajarnya bagaimana? Perbedaannya adalah kayak di sini tuh kan kelasnya kayak di sini kan kelasnya nggak ada ABC, kalau di sana ada ABC-nya. Terus bedanya lagi gurunya di sini kan cuman tukar-tukar tempat ya, kadang ajar di sini, di sana. Kalau di sana ajarnya tetap, kalau kelas 5 ya kelas 5, kelas 6 ya kelas 6 gitu. Yang adik-adik harapkan untuk proses belajar ke depannya? Yang saya harapkan adalah semoga dapat rezeki dari pemerintah, semoga dapat bantuan gitu seperti alat-alat belajar, semoga sekolahnya makin maju. Untuk adik? Kalau ya, semoga dapat tambahan guru agar belajarnya lebih dan enak.